Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita masih berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Nasdem soal rujuk PKS dan Gerindra. Dan ini wacana yang kemarin juga pernah dibahas di sini, dan juga wacana yang sedang menjadi isu hot antara PKS yang sebenarnya sudah bergabung dari koalisi perubahan. Ternyata ada sinyal-sinyal untuk menggabungkan lagi PKS yang dulunya sempat akrab di 2019. Nah, isunya dari Nasdem sendiri ya, terkait rujuk PKS dan Gerindra ya. Kalau usung Anies Prabowo apa salah ya. Nah, ini masih dalam hal wacana, tetapi apakah kedepannya akan terwujud ya, kita tidak tahu, mengingat partai politik yang dibawa adalah kepentingan dan siapa yang yang lebih mempunyai banyak keuntungan ya terhadap pilihan-pilihan. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan semua kemungkinan terkait koalisi masih terbuka. Ia tidak mempermasalahkan wacana rujuk PKS dan Gerindra di Pilpres 2024. Semua peluang itu terbuka. Kalau Gerindra ada kepentingan ketemu PKS, alhamdulillah itu kabar bagus. Kita tidak harus baper karena setiap partai punya kedaulatan sendiri-sendiri, kata Ali saat dihubungi cnnindonesia.com Senin 5 Desember. Lagi pula, kata dia, peluang rujuk itu masih dalam tahap wacana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Toh yang diramaikan itu baru wacana yang dilontarkan oleh Fadlizon, belum terjadi apa-apa, katanya. Di sisi lain, yang mengatakan pihaknya juga tidak mempersoalkan soal PKS benar-benar rujuk dengan Gerindra, asalkan mengusung Anies. Kalau PKS ke Gerindra usung Anies, Prabowo wakil, apa yang salah? Kalau Nasdem ini kan intinya yang penting Anies jadi presiden, wakilnya jadi partai apa, dari siapa ya monggo, jangan paksakan diri, katanya. Fadlizon sebelumnya berharap agar PKS dan Gerindra kembali berkoalisi di Pilpres 2024. Pernyataan anggota Komisi 1 DPR itu juga disambut positif Presiden PKS Ahmad Saiku. Namun Saiku mengatakan hingga saat ini partainya belum ada komunikasi dengan Gerindra. Ya sangat mungkin kita akan melihat dinamika politik masih terus berkembang ya, ujar Saiku kepada cnnindonesia.com dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Minggu 4 Desember. Sementara koalisi perubahan sendiri terdiri dari 3 partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem. Terkait peluang rujuk PKS Gerindra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan Demokrat tak ikut campur. Namun ia memastikan nama Anies masih masuk dalam kriteria calon presiden yang berpotensi besar diusung koalisi perubahan pada konstelasi politik 2024. Ya itu ya sobat sekalian. Jadi memang setiap hari ada isu atau wacana yang disampaikan oleh masing-masing partai politik ya, karena ada presidensial threshold ya, 20% dalam undang-undang partai dan dalam undang-undang pemilu yang mengatakan minimal 20% baru bisa mengajukan satu capres. Nah, ini akhirnya setiap partai tidak bisa diam, harus safari sana sini termasuk Anies ya. Nah, untuk wacana rujuk antara PKS dan Gerindra di sini juga mengadakan polling ya, mengatakan apakah Anda yakin PKS dan Gerindra akan rujuk dan meninggalkan koalisi perubahan sehingga peluang Anies menyapres kecil. Yang vote ya saat ini masih 61 ya, yang yakin 13%, tidak yakin 87% ya. Kebanyakan tidak yakin. Dan silakan yang mau polling ya, langsung bisa klik polling ya, klik community dan langsung polling. Nah, memang sobat sekalian ya, satu hal yang menjadi pertanyaan ya ketika ada wacana tersebut adalah itu sekedar wacana ya. Wacana artinya peluang untuk itu terwujud juga tidak bisa dipastikan ya, mengingat partai politik masih berpikir pragmatis ya, apa yang akan menguntungkan partainya
Dan kemungkinan ketika diusung itu apa benar-benar ya pertama ya menguntungkan partai dalam hal perolehan suara nanti di Pilpres, dan juga sharing kekuasaan. Nah, kalau kita melihat koalisi yang saat ini digadang-gadang ya sebagai antitesis kekuasaan, yaitu koalisi perubahan, yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat, itu memang akan terus diganggu karena tentu saja ya menghalangi keinginan dari kekuasaan yang ingin tetap mempertahankan rezim ya. Entah nanti itu siapa yang dipilih sebagai capres, yang penting boleh orang berganti tetapi rezim masih sama. Nah, bisa nanti Ganjar jadi presiden pun juga untuk koalisi Indonesia Bangkit ya dari Prabowo. Nah, memang masalah untuk KIR yaitu koalisi Indonesia koalisi Indonesia Raya itu masih belum fix ya, meskipun PKB sudah datang ke Gerindra ya dengan Caimin, tetapi ada hal yang perlu dipikirkan untuk koalisi Indonesia Raya ya, Kebangkitan Indonesia Raya, yaitu tentang jika menggaitkan antar Caimin sebagai cawapres. Nah, apakah yang pertama ya ketika menggaitkan antara Prabowo dan Caimin itu mempunyai capacity to win atau kapasitas untuk menang, mengingat untuk elektabilitas Caimin ini juga kecil, dan Prabowo sudah beberapa kali ya hampir 4 kali sudah ikut capres, tapi otomatis juga mempunyai pengalaman ya, masih ada sisa-sisa dari voters yang juga menggiurkan untuk menambah kursi suara. Nah, memang yang jadi pertanyaan ketika nanti Demokrat Gerindra itu akan rujuk dengan PKS adalah tentu saja tetap ya yang diusung itu Anies sebagai capres, dan pertanyaannya apakah Prabowo itu mau menjadi cawapres, mengingat keinginan Prabowo untuk nyapres itu masih ada, meskipun awal-awal ketika diusung menjadi capres itu sempat ditolak karena usia yang sudah menua ya, dan juga sudah beberapa kali melakukan percobaan, tetapi keinginan untuk nyapres dari Prabowo itu besar, dan pada pemilu 2019 itu mempunyai pengalaman bagus di koalisi dengan PKS, dan kemungkinan ini yang ingin dibangun lagi dari Fadlizon untuk mewacanakan rujuk lagi dengan PKS. Nah, saat ini ya partai-partai masih melihat kanan kiri ya, siapa yang isu yang akan diambil, peluang-peluang apa yang akan dicapai ya, dan ini tentu terkait dengan kepentingan apa yang akan didapat oleh partai ketika memilih opsi A, memilih opsi B dan lain sebagainya. Jadi masih sifatnya pragmatis untuk pertama kepentingan partai untuk menaikkan suara partai yang itu akan berpengaruh di DPR, dan juga tentu saja sharing kekuasaan, entah itu akan dibagi menjadi mendapat kekuasaan sebagai wapres misalnya, atau komposisi kabinet. Nah, ini masih menimbang-nimbang ya. Kali ini kita ada isu rujuk antara Gerindra dan PKS ya. Kemungkinan nanti hal-hal yang baru itu akan muncul kembali seiring dengan perkembangan lobby-lobby dari tiap partai politik, yang tentu saja kembali ya mana yang akan diambil, mana yang tidak, yang jelas yang mana yang lebih menguntungkan partai, tentu saja itu yang akan diambil. Nah, kita lihat dengan paradigma yang sama ya, untuk memenangkan ataupun setidaknya meraih suara sebanyak-banyaknya di Pilpres 2024, segala cara akan diambil. Makanya ini hanya sekedar wacana, dan kalau kita melihat track record dari Prabowo yang kemarin sempat timbul dan tenggelam oleh rakyat dan diberikan kepercayaan akan ada perubahan, ternyata tidak ada perubahan sama sekali yang signifikan ketika bergabung dengan istana.
Nah, ini yang juga akan diperhitungkan tentu saja oleh PKS. Apakah PKS akan mengambil opsi ya untuk rujuk dengan Gerindra ya, tentu saja dengan ya syarat-syarat tertentu yang tentu saja yang menguntungkan PKS, misalnya akan menggait akan memajukan Aher Ahmad Heriawan sebagai cawapresnya Prabowo. Nah, ini adalah skenario-skenario yang kemungkinan akan ada di depan, di samping banyak sekali skenario-skenario yang lain, termasuk dari skenario dari kekuasaan yang ingin ya menghadang koalisi perubahan ini untuk menjadikan Anies sebagai capres. Sudah banyak hal-hal yang dilakukan ya, entah itu kalau disebut kemungkinan akan ada bantahan ya, misalnya tentang penghadangan Anies ya, pembatalan beberapa Pemda di beberapa daerah untuk melakukan safari politik, itu hal yang tidak elok ya dalam partai politik. Karena tentu saja pemakaian state facilities atau fasilitas negara yang saat ini dikuasai oleh incumbent itu harus diyakini semua fasilitas dari pemerintah adalah berasal dari APBN, artinya dari uang rakyat yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk menghalangi ya seseorang yang hanya melakukan safari politik untuk mendekatkan rakyat. Yang kita ketahui ya, apa yang dilakukan oleh Anies misalnya, ada hal biasa mendekatkan oleh rakyat ya, bisa belum terikat dengan papilu sekali lagi ya. Jadi pendaftaran belum mulai, artinya seseorang itu boleh ya melakukan safari politik untuk mendekatkan rakyat, untuk meningkatkan elektabilitas, dan itu bukan kampanye. Kenapa? Karena satu hal Anies belum mendaftar dan pendaftaran memang belum dibuka, artinya kalaupun itu terlihat sebagai kampanye, tapi itu hal yang biasa ya, Toh Anies pertama tidak memakai state facilities yang which is ya, itu saat ini banyak dipakai juga oleh beberapa orang yang mempunyai jabatan ya, misalnya Menteri BUMN yang kita ketahui wajahnya terpampang ya, sering di ATM ya, kemudian di bandara dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bisa bandingkan ya antara Anies yang tidak memakai fasilitas negara dibandingkan dengan misalnya Menteri BUMN Erick Thohir yang memakai fasilitas negara, fasilitas uang rakyat untuk untuk kampanye. Nah, ini mana yang lebih baik? Tentu saja hal-hal yang tidak merugikan rakyat, yaitu Anies yang tidak memakai state facilities, yang lebih bisa di hal yang yang harus diberikan fasilitas ya. Dan itu pun tidak memakai uang rakyat, hanya kemungkinan difasilitasi oleh Partai Nasdem yang saat ini mendeklarasikan oleh Anies. Nah, saat ini memang terjadi gelombang yang luar biasa terhadap dukungan Anies ya. Jadi beda antara Anies dan kekuasaan ya. Di satu sisi Anies itu kita ketahui sifatnya partisipasi ya. Jadi rakyat yang datang ya, simpatisan kader itu hanya sifatnya partisipasi. Dan beda dengan saat ini ya, kekuasaan yang lebih memakai ya sifatnya mobilisasi. Jadi antara partisipasi dan mobilisasi sekarang itu menjadi hal yang saat ini menjadi urgent untuk dikritik. Di satu sisi partisipasi adalah kesadaran rakyat yang mereka datang ya, tidak dibayar tetapi mengikuti Anies effect, tapi di sisi lain untuk mobilisasi itu tentu saja merugikan. Kenapa? Karena memakai state facility, state financial resource dan lain sebagainya yang itu semuanya tidak boleh dipakai ya oleh pemerintah, karena pemerintah tugasnya untuk melayani rakyat, untuk menjalankan tugasnya ya, mengurusi rakyat yang masih menumpuk ya. Jadi sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang sisa 2 tahun ini harus dipahami adalah waktu urgent untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan rakyat yang belum selesai ya. Ini yang lebih rasional daripada terus-menerus mengurusi mengendorse salah satu capres ya.
Jadi banyak sekali persoalan ya, yang kemungkinan kemarin juga pernah disinggung oleh Joman ya, adanya relawan yang dimobilisasi, ada sedikit kecemasan dihantui atau hal-hal yang menghantui Presiden Jokowi ya, jelang berakhir masa jabatan. Jadi kita ingatkan bahwasanya kekuasaan itu adalah hal yang fana, akan berakhir. Siapapun orangnya itu kekuasaan akan berakhir. Dan yang benar-benar memberikan keadilan, kesejahteraan rakyat itulah yang akan terus-menerus ya, akan abadi ya, akan terus-menerus diperjuangkan, karena itu adalah nilai-nilai yang baik ya, nilai-nilai positif yang saat ini memang sedang tidak baik-baik saja untuk kondisi rakyat dan juga pemerintahan yang tidak menjalankan fungsinya untuk benar-benar memberikan kesejahteraan dan juga memberikan keadilan kepada rakyat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.